apapun permasalahannya, jika kita kembali kepada Allah, insya Allah semuanya akan selesai. Allah telah memberikan aturan yang sangat indah, adanya keseimbangan. Prosesnya adalah merupakan suatu proses keseimbangan. Ketika pasangan telah menjadi satu, di saat itulah ada proses yang namanya keseimbangan. Keseimbangan inilah yang membawa kepada satu ketenangan, pada satu mawadah dan rahmah di dalamnya. Tapi ketika sudah satu mempertahankan kekuatannya, maka dia lebih berat, maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Ketika saat masing-masing mempertahankan, maka semuanya tidak akan pernah ada yang namanya terseimbang. Seimbangan itu bisa naik, bisa turun, tapi dia akan kembali lagi kepada posisinya. Itu yang namanya keseimbangan. Oleh karena itu, jika kita selalu bersama-sama melihat ketika pasangan kita sudah sedang mempertahankan, lunakkan diri kita, maka kita akan kembali seimbang. Pun sebaliknya, tapi kalau masing-masing terus mempertahankan, yang satu mengatakan, saya terus-terusan mengalah. Bagaimana saya bisa mengalah terus? Saya nggak kuat kalau saya terus-terusan seperti ini. Oleh karena itu, kembali kepada aturan yang kita lihat. Keseimbangan. Nah, apa yang terjadi ketika masing-masing mempertahankan, masing-masing otot-ototan, masing-masing bersikeras untuk membela dirinya. Untuk apa? Untuk membela dirinya. Kita perhatikan, ada satu permasalahan yang menjadi satu inti yang kita ingin sampaikan, adalah perhatian. Ketika salah satu pasangan kita tidak bisa memperhatikan pasangan yang lainnya, maka akan terjadi satu pertentangan. Misalnya, seorang suami sedang berbicara, sang istri tidak memperhatikan, tapi kemudian dia menutup dirinya. Wah, jangan-jangan saya nanti dipengaruhi, jangan-jangan saya nanti akan dipermasalahkan seperti ini. Jangan-jangan saya nanti disalahkan. Itulah yang menghambat hubungan kita. Hubungan antara suami istri akan terhambat ketika salah satu sudah menutup dirinya. Karena dia tidak memperhatikan apa yang sedang disampaikan pasangannya. Baik itu istri, baik itu suami. Ketika dia sudah bisa memperhatikan apa yang dikatakan, insya Allah dia tidak akan pernah merasa bahwa dia disalahkan. Dia merasa bahwa dia dipersoalkan. Dia merasa bahwa nanti dia kalah. Tidak akan pernah terjadi. Karena dia memperhatikan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Apa yang diinginkan. Bukan, loh kenapa kok dia begitu? Kenapa kok dia nanyakan saya? Misalnya pertentangan terjadi ketika sang istri bertanya saja. Misalnya, Kak, hari ini kita makannya di luar saja ya. Kakak bilang, loh kamu gak masak? Apa yang terjadi? Kamu gak masak? Istrinya bilang, saya lagi repot. Saya tadi mengerjakan ini. Kan bisa masak sebentar. Maka terjadilah pertentangan di saat itu. Padahal hanya berkeinginan untuk makan di luar. Mungkin saja sang istri tidak mampu mengungkapkan. Kemudian sang suami juga tidak memperhatikan apa yang diinginkan sang istri. Maka terjadilah konflik. Munculnya dari proses perhatian. Komunikasi terjadi, konflik, karena satu dan yang lainnya tidak mau memperhatikan.
Memperhatikan itu butuh satu ketenangan daripada melihat dan mendengar. Kalau dia sudah tidak memperhatikan lagi dengan penglihatannya, maka dia sudah menganggap, tuh suami saya mukanya sudah tidak enak. Gerakannya pun akan diperhatikan. Begitu juga, belum selesai sang suami berbicara, pendengaran sang istri langsung mengatakan, benar, dia akan menyerang saya. Benar, dia akan melakukan sesuatu biar supaya saya tunduk. Benar. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu, pikiran kita, ketidaknyamanan di dalam diri kita akan tersingkir ketika kita benar-benar mau memperhatikan. Apapun. Ketika suami pulang atau istri sedang berkata, kita lihat, kita perhatikan, kita dengarkan, butuh waktu per detik. Butuh waktu per detik. Biarkan salah satu pasangan menyelesaikan perkataannya. Pada saat itu baru kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita atau respon yang akan kita berikan kepada pasangan. Kalau kita mampu memperhatikan, insya Allah kita dalam keluarga tidak akan pernah ada yang namanya konflik. Satu poin adalah memperhatikan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita pertahankan diri kita. Kalau kita pertahankan, kita tutup diri kita, maka kita tidak akan bisa melihat. Kita tidak bisa mendengar. Oleh karena itu, buka. Bukankah Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk bisa membuka? Mempersilahkan suami, istri untuk menyampaikan sesuatu dan kita mampu menerimanya. Di saat itulah hubungan akan terus harmonis. Kalau masing-masing bersikeras, pasti ada keduanya yang tidak bisa bertemu. Apakah dia bukan jodohnya? Ada pertanyaan tadi, kalau nggak salah. Apakah saya bukan jodohnya? Insya Allah kalau sudah akad nikah itu, pasti itu adalah jodohnya. Kalau sudah terjadi satu akad nikah, itulah jodohnya. Kemudian tinggal diri kita. Apakah kita ingin mencoba untuk memperbaiki, merubah diri kita masing-masing, atau kita ingin mempertahankan masa lalu kita? Tidak. Ketika kita sudah bersama, saat itulah diri kita. Bukan lagi yang lalu, bukan yang lagi. Yang ke depan adalah dimulai dari saat ini. Tidak perlu mempertahankan. Perhatikan apa yang terjadi pada suami, perhatikan apa yang terjadi pada sang istri. Pada saat itulah kita mampu memperhatikan dengan baik. Insya Allah. Here to be the best, now to be happy.